Salam sehat kawan Diska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi di Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska, tentunya dengan topik yang sangat menarik sekali. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang peringatan HUT Palang Merah Indonesia ke-79. Nah, baik kawan, nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar info live IG-nya Promkes Kota Madiun. Tentunya semoga kawan Diska siang hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah dan barokah untuk kawan Diska dan keluarga di rumah. Telah hadir di studio kawan Diska Bapak Dr. Andes Haji Edi Hermayanto, Wakil Ketua PMI Kota Madiun. Selamat datang Bapak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Nah, sehat semangat. Sehat semangat. Nah, tentunya kawan Diska, selain salam sehat, semangat juga nih untuk kawan Diska di rumah dan dimanapun berada. Baik kawan, nah ini di studio sudah hadir Bapak Edi ya, beliau adalah Wakil Ketua PMI Kota Madiun. Bapak, nah 17 September nih diperingati sebagai hari ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-79 nih. Tagline-nya, temanya untuk HUT PMI ke-79 ini apa nih Bapak? Ini kita mengambil tema langsung secara nasional, aksi adaptasi iklim. Maksud daripada aksi adaptasi iklim ini, kita melihat situasi saat ini, cuaca dan lain-lain akibat El Nino. Itu cuaca sangat-sangat kurang baik. Maka dari itu, atas dasar juga 7 prinsip PMI itu tahun dasar kita Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018, diantaranya kesukarelaan, kemanusiaan dan lain-lain. Dari PMI mengambil tema itu agar kita semua dari warga Indonesia betul-betul memahami dampak daripada cuaca yang diakibatkan oleh El Nino dan lain-lain. Sadar untuk warga Indonesia Bapak untuk tagline temanya ini, aksi adaptasi iklim. Nah, untuk usianya nih sudah 79 tahun nih, persis dengan Dirgahayu Republik Indonesia nih Bapak nih. Tepatnya berdirinya tahun 1945. Ya, sama dengan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan Bapak. Jadi beriringan terus ini. Kita kemerdekaan 79. 1 bulan berikutnya PMI. Bulan September lahir. Nah, untuk serangkaian kegiatan PMI Kota Madiun sendiri nih Bapak nih dalam menyelenggarakan HUT PMI ini, itu dalam rangka apa saja nih Bapak? Jadi kita selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya donor darah dan lain-lain, kita akhir-akhir ini kira-kira 3 hari yang lalu mengadakan temu karya remaja. Temu remaja. Tingkat mula dan tingkat madya yang dilaksanakan di Rawa Bening. Jadi pada waktu itu kita mengadakan beberapa kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kepemudaan, membantu negara kita meningkatkan kepemudaan, terutama yang ada di sekolah SD dan SMP. Pada waktu itu sudah dilaksanakan
dan ada beberapa kegiatan-kegiatan mulai dari tali untuk tandu dan lain-lain, kemampuan dia kepemimpinan, itu beberapa hal, ada 9 materi yang diadakan yang dapat selesai dalam 1 hari, dan juga sudah diumumkan dari hasil daripada kejuaraan-kejuaraan tersebut. Alhamdulillah pesertanya jumlahnya SD dan SMP kurang lebih sekitar 80 lebih. 80 lebih? Iya, itu untuk mengikuti kegiatan itu. Itu dan yang diikuti oleh, kalau dulu waktu saya masuk sekolah, Palang Merah Remaja itu Bapak? Iya, jadi anak SD, SMP Mula dan Madya sementara ini. Dan nanti akan ditindaklanjuti daripada kegiatan ini, mungkin besok hari Kamis. Hari Kamis? Tanggal 19. Itu kegiatan itu nanti akan kita upacarakan dari hasil kejuaraan itu, dan akan diterimakan oleh Bapak Wali Kota semua kejuaraannya. Juga kita mengundang dari donor darah yang 100 kali yang beberapa hari yang lalu itu terpanggil ke Jakarta, ada 11 orang, dan besok hari Kamis juga akan diberi dinderamata sama Bapak PJ Wali Kota. Berarti 11 orang ini sudah melakukan donor darah 100 kali. Ya. Jadi 100 kali memang itu di tingkat pusat, di provinsi Jakarta, dari Presiden. Kalau yang 75 kali nanti ada di provinsi di Jawa Timur, Wakil Gubernur. Untuk kegiatan yang lain, jadi sebelum upacara itu hari Jumat kita tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan. Ada beberapa bapak-bapak dari PMI, ada 2 itu yang sudah meninggal juga dulu pahlawan dari PMI, Pak. Mas Oki. Iya. 2 pahlawan menikah. Untuk namanya bisa ada, Pak. Di sini Bapak R. Sri Murwani. Itu wafat tanggal 6 Maret tahun 1945. Jadi ketua bidang penanggulangan bencana beliaunya dulu, itu Bapak Murwani itu. Ada lagi Bapak di sini, namun tidak di Makam Pahlawan. Itu ada di TPU umum, yaitu Pak Yunus dengan Bapak Tris. Pak Yunus itu ketua harian PMI. Bu Wahyu juga mengalami itu, Pak Trisno itu juga Kamarkas PMI juga. Beliaunya berjasa sekali di dalam kancah PMI Kota Madiun. Untuk rangkaian kegiatan Bapak untuk donor darahnya sendiri serentak itu sudah terlaksana atau masih belum? Kan biasanya kan ada gebiarnya nih biasanya. Kalau donor darah itu sudah dilaksanakan, Mas. Jadi pada waktu itu juga bersamaan dengan juga kegiatan yang ada di pemerintah Kota Madiun. Mungkin nanti juga pada waktu upacara nanti akan juga diselipkan 1 hadiah donor darah yang mulai sampai 100 itu akan diberikan hadiah kacamata gratis ya Tuhan, spesial dari apa ya tadi, dari kacamata apa ya lupa saya tadi. Jadi memang ada apresiasi tadi ya Pak, karena sudah 11 orang ya yang saya tadi ya. Itu yang yang Jakarta. Yang nanti pada waktu upacara nanti akan disampaikan
Jadi diumumkan donor darah mulai 1 sampai orang 100 akan diberi kacamata spesial gratis ini. Ini untuk masyarakat umum boleh daftar atau sudah terdata Bapak itu? Masyarakat umum boleh daftar. Yang belum boleh mendaftar. Nanti pokoknya daftar pertama sampai 100 donor darah akan diberi hadiah itu. Nah, baik kawan. Nah, itu tadi ya. Bagi kawan Diska nih yang sudah rutin donor darah ataupun yang mau mengawali donor darah nih, bisa segera daftarkan kawan Diska ke PMI Kota Madiun yang donor darah Jalan Bali. Ya, Jalan Bali. Nah, itu segera karena nanti peserta 1 sampai ke 100 nih dapat hadiah spesial khususon. Nah, ini pakai pendaftar pertama 1 sampai 100 nih. Nah, segera kawan Diska daftarkan diri kawan Diska dan keluarganya nih. Nah, baik Bapak nih. Mungkin saya tambahkan Mas B. Jadi upacara ini sebenarnya dilaksanakan tepat pada tanggal 17. Hari ini berarti? Ya, Selasa ini karena sesuatu hal yang perlu kita sikapi bersama-sama, maka kegiatan tersebut kita undur nanti tanggal 19 hari Kamis, reschedule berarti ininya. Karena ada beberapa hal yang harus perlu kita tunda. Baik Bapak, selain tadi juga disebutkan ya, karena PMI ini dasarnya berdirinya dulu kan sukarelawan. Nah, bisa disebutkan kegiatan selain donor darah, mungkin karena dulu waktu masih di puskesmas, saya juga masih ingat nih waktu COVID nih, sering koordinasi dengan petugas PMI nih, lalu lalang waktu pencegahan kasus COVID nih Bapak nih. Selain donor darah mungkin ada lagi nih kegiatannya. Jadi kalau kembali ke masalah COVID Mas Epi ya. Jadi untuk COVID itu betul-betul dari PMI pure semuanya dicurahkan pada kegiatan siang malam itu untuk kegiatan COVID itu. Sampai-sampai kegiatan yang sifatnya untuk keagamaan, salah satu contoh misalnya di situ tidak ada Pak Mudinnya, anak dari PMI yang jadi Mudin, yang memakamkan itu, ada itu juga. Jadi dia jadi Mudin beberapa kali itu, karena memang Pak Mudin tidak siap, dan di situ kan kita bagi 2 pool ya, dua pool. Jadi untuk pemakaman itu betul-betul siang malam tidak mengukur waktu. Itu adik-adik kita juga ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kegiatan itu, membantu Dinas Kesehatan. Itu Mas Opi. Karena memang dulu waktu COVID ya, kawan Diska itu peran serta nih dari pemerintahan, dari tenaga kesehatan, dari PMI juga sangat kita apresiasi. Makanya kita bisa kembali nih, bangkit dari COVID-19 nih. Seperti itu ini masih ada Mas Opi yang kita sangat-sangat membantu hal-hal yang sifatnya untuk orang sakit. Orang sakit dan meninggal itu pun sewaktu-waktu ada beberapa yang harus dirujuk di Sudono, dirujuk di rumah sakit Sogaten. Itu betul-betul kita tidak mengenal waktu, banyak langsung pada waktu itu ngebel pada PMI. Kalau yang ada di dalam kota, insya Allah kita tidak memungut biaya gratis, betul. Tapi kalau sifatnya yang keluar kota, jujur aja kita tenaganya kita gratis. Namun kalau misalnya di Solo, apa itu ya membantu bahan bakarnya sama mungkin tolnya itu. Kalau tenaganya kita betul-betul murni gratis, tidak. Jadi seperti fasilitas ambulan, gawat darurat, urgent gitu, PMI juga melayani kota gratis ya. Nah, itu kawan Diska, jadi selain PSC Kota Madiun 112, PMI juga melayani ambulan
gawat darurat nih. Nah, contoh kasusnya apabila di rumah kawan Diska, di keluarga atau di lingkungannya ada kasus gawat darurat nih, bisa langsung call 112 PSC Kota Madiun ataupun langsung di nomornya PMI ini. Nah, seperti itu kawan Diska, karena memang 46275 ya gua. 40351 464 275. Ya. Nah, dicatat kawan Diska, itu nomor pentingnya PMI Kota Madiun. Itu pun kecelakaan misalnya di jalan apa, ya, sering Mas Epi langsung kecelakaan lalu lintas itu. Iya, itu ya, sering ngebel pada PMI. Ya insya Allah kalau kita memang anak-anak itu siap. Tapi di situ selain pegawai sendiri staff, ya, setiap harinya atau Sabtu Minggu atau sore hari itu ada relawan dua orang yang di situ standby on call 24 jam ya, berarti. Jadi 2 orang putra-putri gitu pasti ada dia piket di PMI itu, PMR anak-anak relawan itu. Jadi tidak pernah kosong kalau PMI itu, Mas. Standby terus 24 jam. Jadi seperti shift-shiftan sih Bapak ya? Iya. Ada shiftnya berarti, jam shiftnya berarti ya? Iya. Ya, baik kawan Diska, itu tadi salah satu kegiatan PM di Kota Madiun nih. Ada pertanyaan Kak Min? Nggak ada? Nah, selain kegiatan donor darah, terus ada ambulan, pertolongan pertama gawat darurat, terus untuk PMI Kota Madiun itu ada juga kah Bapak untuk kegiatan sosial lainnya nih? Jadi, dari PMI Kota Madiun nih? Yang sifatnya sosial saya kira juga ada, namun salah satu contoh yang belum saya sampaikan tadi, kegiatan sosial misalnya ada kebakaran, itu pun kita sudah bisa membantu kepada yang menerima korban kebakarannya tersebut. Jadi kegiatan sosial itu beberapa kali kita laksanakan. Kebetulan yang kebakaran itu juga kurang beruntung. Nah, itu kita biasanya langsung bisa memberikan santunan walaupun nilainya tidak begitu besar, tapi kita bisa membantu mungkin dari sisi obat-obatan, sisi pakaian, sisi mungkin finansial ya berupa uang, namun tidak terlalu besar, tapi tetap PMI tanggap untuk kegiatan itu. Jadi untuk tanggap bencana juga gitu Bapak. Jadi ini meskipun Kota Madiun nih kontur alamnya perkotaan, tapi juga ada bencana yang lainnya, misalkan banjir, kebakaran, nah seperti itu ya Bapak ya. Tenggelam sering. Nah, tenggelam itu sering kita berhubungan dengan BPBD. Jadi di Sungai Bengawan ini, ya adik-adik juga anggap siap dengan peralatan yang sudah dimiliki itu. Iya. Terus nih, nah tadi Bapak bicara tentang adik-adik ini. Kalau misalkan siswi SMP atau SMA berminat ke PMR itu di sekolahnya juga tersedia atau juga belum Bapak? Misalkan belum tersedia nih, mau ikut pelatihannya PMI, bisa enggak nih? Jadi kawan Diska yang masih sekolah nih itu mengadakan pembinaan pada guru-guru yang ada di sekolah, khususnya di SMP. PMR SMP kita bina dulu, kita berikan satu sedikit hal-hal yang sifatnya untuk pembinaan di sekolahnya, yang akhirnya di tiap-tiap sekolah itu sudah membentuk paling sedikit 30 PMR SMP. 30 PMR anak SMP di setiap masing-masing sekolah. Setiap masing-masing sekolah SMP ya terutama. Nah, SD baru Milamat. Kita mulai dengan adanya kemarin ada kegiatan bakti mulai itu. Nah, itu nanti harapan kita di SD pun sudah bisa terbentuk PMR yang dari tingkat mula. Nah, di SMP jelas sudah Mas Epi. Jadi SMP itu setiap sekolah di SMP itu 30
Ini pun saya dapat informasi yang tahun kedua ini, sekarang adik-adik yang dari SMP itu kegiatan ekstrakurikulernya yang semestinya biasanya kita hanya membatasi sampai 30, 40. Sekarang ada sekolahan yang favorit. Itu adik-adik mendaftar sampai lebih dari 150 anak. Satu sekolah itu Bapak? Ya. Jadi kan biasanya akan diseleksi dulu. Itu untuk kegiatan ekstrakurikulernya dia mendaftar sampai lebih dari 150. Itu ada di sekolah-sekolah favorit. Tapi saya dapat informasi beberapa hari yang lalu dari pembinanya Pak Edi, adik-adik ekstrakurikuler mendaftar pada PMR itu lebih dari 150. Nah, untuk nyeleksi itu pun sampai bingung juga. Jadi PMI juga menanamkan jiwa sosial sukarelawan sejak dini nih Bapak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mendidik siswa-siswi ini sejak dini nih untuk melatih jiwa sosial dan sukarelawannya nih. Nah, untuk Kota Madiun sendiri Bapak nih, apakah ada kegiatan donor keliling juga enggak, seperti mobil ambulan bisa ke tempat sana nanti pada waktu acara ada mengadakan donor darah keliling seperti itu enggak Bapak? Ada. Jadi ini yang saya jelaskan yang terdekat ini aja. Jadi memperingati hari ulang tahun 17 Agustus ini. 1 bulan yang lalu. Itu dari UTD. Setiap minggu, 1 minggu itu pasti ada 3-4 yang meminta untuk kegiatan donor darah. Jadi kita tidak bisa keliling, itu aja sudah ada yang meminta untuk memperingati 17 Agustus yang terdekat loh ini saya mengatur ya. Jadi 17 Agustus setiap memperingati di RT RW kelurahan itu minta untuk mengadakan donor darah. Akhirnya pada waktu itu agak kurang lancar sedikit karena kebetulan bisnya masih diperbaiki. Akhirnya kita memakai yang ada. Yang memakai yang dari ambulan itu, memakai yang ada di UTD itu ada 2 ya, yang memakai yang kecil-kecil. Tapi sekarang alhamdulillah bisnya sudah selesai. Bisa dipakai lagi. Betul itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kemanusiaan. Ini nanti sebentar lagi mungkin ada juga donor darah itu yang ada di daerah-daerah, misalnya ada kampanye, ada kegiatan senam yang mesti minta itu. Masuk menyelipkan kegiatan kemanusiaan ya, donor darah. Kita PMI tetap tidak netral kemana-mana netral. Jadi meskipun kegiatannya politis nih, kampanye, nah karena kegiatan keramaian PMI bisa masuk tapi tetap bisa netral ya Bapak ya. Nah seperti itu. Nah baik nih Bapak, untuk pesan dan kesannya nih untuk kawan Diska nih di usia yang ke-79 tahun nih, PMI sebagai pelopor kemanusiaan sukarelawan, pesan untuk kawan Diska serta masyarakat ini apa nih Bapak pesannya kepada PMI kepada masyarakat nih? Terima kasih Mas. Jadi kita berpesan aja pada masyarakat, kita dari UTD, dari PMI yang bagian bencana dan lain-lain itu mengharapkan dari masyarakat bisa memberikan satu permintaan yang sifatnya emergensi. Ada kegiatan yang misalnya donor darah, ada kegiatan misalnya sakit harus dibawa ke rumah sakit, jangan segan-segan untuk minta tolong pada PMI. Yang kedua, harapan kami nanti semoga di tahun yang akan datang ini minta didoakan semuanya saja masyarakat Kota Madiun. Kita bisa terwujud kantor 1 pintu. Jadi ini sudah ada rencana, mungkin
dan lahannya sudah miliknya PMI sendiri. Nanti bisa terbangun satu pintu, artinya markas di situ, putih ada di situ. Jadi satu. Harapan kami itu didoakan. Siap. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung kegiatan PMI ini. Kami mewakili PMI Kota Madiun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta masyarakat memberikan hal-hal yang sifatnya untuk pertolongan pada masyarakat. Itu Mas Wahyu. Terima kasih Bapak Edi Hermayanto. Ada pertanyaan kawan Diska? Tidak ada. Nah, baik, kawan Diska, itu perbincangan tentang Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia, khususnya di Kota Madiun. Nah, ada beberapa yang perlu kawan Diska garis bawah ini, terutama nomor tadi ya Bapak ya, 0351 464 275. Nah, itu untuk kasus urgent. Nah, bisa memanfaatkan nomor telepon tersebut untuk kepentingan ambulan dan kasus gawat darurat. Nah, untuk kawan Diska dan keluarga ataupun masyarakat Kota Madiun yang ingin donor darah, nah, pendaftar pertama nih 1 sampai 100 nih, segera daftarkan diri Anda kawan Diska ke PMI, karena nanti pendaftar pertama akan mendapatkan hadiah spesial nih, khususan pendaftar 1 sampai 100 yang pertama. Nah, baik. Ya, nanti kita di endorse boleh nanti Bapak. Ya. Ini kacamata saya juga matanya ganti kelihatannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Edi Hermayanto, Wakil Ketua PMI Kota Madiun, atas kehadirannya. Salam sehat untuk Bapak dan keluarga, dan tentunya bagi relawan PMI di Kota Madiun ataupun di luar sana, khususnya di Madiun dan umumnya di Indonesia, terima kasih sudah membantu masyarakat. Jiwa sosial sukarelawan dari PMI sangat membantu kebutuhan masyarakat. Terima kasih, salam sehat untuk kawan Diska. Jangan lupa tetap saksikan info sehat di IG kawan Diska, Promkes Kota Madiun, dan channel YouTube-nya kawan Diska. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan.